Oke, hari ini kita iseng-iseng nyoba podcast, guys. Iseng-iseng aja. Jadi untuk kali ini kita ngobrolnya nggak perlu yang terlalu serius, nggak perlu yang terlalu wah gitu ya. Kita temanya adalah ngopi. Apa itu ngopi? Ngobrol pinggir jurang ya. Oke. Jadi ini sudah di pinggir jurang, memang serius. Ini ada di pinggir jurang. Bentar lagi jatuh tuh. Jadi jangan mundur-mundur ya. Nggak boleh mundur, maju terus. Maju terus, pandang mundur. Pandang mundur. Jadi kita hari ini ngobrol pinggir jurang. Temanya konsepnya tentang apapun yang bisa diobrolkan hari ini. Apa yang terjadi di tahun-tahun ini. Ya. Kan ini udah mau ganti tahun tuh. Ganti tahun. Udah mau 2025 kan ya. Jadi apakah yang terjadi di 2024 kemarin itu? Yang seru-seru apa aja nih kira-kira? Kalau dari beberapa hal sih ya, kita kan bisa lihat misalnya dari dunia politik ada. Oke. Kemudian dari perkembangan dunia keagamaan juga ada. Ya, juga dari unsur organisasi. Iya, juga ada gejolak ya. Itu organisasi juga bergejolak. Jadi memang tahun 2024 itu pada intinya itu gejolak. Iya. Jadi dan pertanyaannya kan satu sebetulnya. Apa itu pertanyaannya? Gejolak itu perlu apa enggak? Betul juga. Tapi sebelum kita masuk ke gejolak itu perlu apa enggak? Yang dipertanyakan pertama biasanya adalah what. Jadi apa gejolak itu? Nah, maka dari itu gejolaknya kan akhirnya kita merujuk pada bahwa gejolak itu diperlukan. Bisa jadi satu. Itu bisa menambah kedewasaan pemikiran. Oke. Ya, kemudian yang kedua, gejolak itu diperlukan ketika ada yang perlu disatukan. Ya, perbedaan itu pasti menimbulkan gejolak. Betul. Nah, kalau nggak menimbulkan gejolak, malah nggak akan bisa bersatu. Karena apa? Pada intinya, ya, ketika perbedaan sama ketika kita mau membuat sebuah pisau atau pedang atau apapun yang bersifatnya tajam. Oke. Kalau besi berdiri sendiri, dia tajam. Tapi ya, dia kuat tapi nggak bisa tajam. Kuat tapi tidak bisa tajam. Tidak bisa, ya kan? Nah, itu harusnya dicampur dengan logam yang lain jenisnya. Karena pencampuran itu tadi harus ada gejolak, panas dulu, dipanaskan bisa bersatu, baru kemudian menjadi kuat dan tajam. Oke, itu intinya ada di situ juga. Berarti gejolak itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Harusnya begitu. Harusnya. Nyatanya kalau ada kata harusnya berarti ada tapinya. Ya. Tapinya gimana nih? Tapi ketika gejolak itu dari masing-masing pribadi atau golongan itu nggak bisa menerima bahwa perbedaan itu sebetulnya selalu ada yang namanya garis merah atau benang merah. Nah, jadi sebuah lingkaran, jika kita ketemukan lingkaran dengan lingkaran, dia meskipun bergejolak dengan pergeseran pasti ada titik temu kan di sini. Pasti ada namanya titik temu. Pasti ada titik temu. Nah, titik temu ini yang harusnya dicari. Nah, kalau sudah ketemu titik temu ini, maka dia akan bisa menjadi sebuah bola yang lebih besar lagi. Ya, betul. Nah, itu intinya gitu aja. Jadi di setiap pergejolakan itu pasti ada yang namanya benang merah atau titik temu itu tadi. Harusnya ada. Harusnya. Kalau kita mau mencari. Jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah orang itu mau mencari? Nah, kebanyakan yang terjadi di 2024 ini. 2024. Gejolak-gejolak itu tadi, apakah mereka mau mencari hal seperti itu? Kalau di 2024 cenderung tidak mau mencari titik temu. Jadi egois sendiri-sendiri. Betul. Jadi egoisnya pertama sebetulnya kalau kita bilang egois kurang pas. Dari sisi egois itu kan hanya kemauan diri sendiri. Tapi dia cuma hanya menjaga image saja, dari jaimnya saja. Jaga image. Nah, jadi banyak contoh. Kenapa kok saya katakan mereka itu hanya jaim, sekedar jaim. Ya, padahal harusnya bisa
Harusnya bisa. Contohnya? Tapi saja ini. Contoh misalnya kalau kita melangkah ke politik lah. Oke. Politik. Nah, di situ kita kan tahu bahwa ada gesekan antara PDI lah, di PDI Perjuangan partai, pasti ya kan, pada partai PDI Perjuangan itu kan ya. Nah, itu terjadi gesekan sebetulnya antara kadernya sendiri dengan pimpinan-pimpinannya. Di internalnya berarti ada gesekan antara pimpinan dengan kader-kadernya. Betul. Gesekan semacam apa itu? Nah, misalkan suatu contoh yang paling kita ketahui bersama itu ada kadernya itu ada namanya Pak Jokowi. Betul. Ya. Kemudian ada pimpinannya. Nah, Bu Mega. Okay. Ya, secara inti begitu. Kemudian dari pimpinannya lagi ada sekjennya juga di situ. Betul. Ya kan. Sebetulnya kalau pimpinan itu dia juga akan dipengaruhi dari stakeholder di bawahnya juga. Oh, jadi pimpinan itu masih dipengaruhi oleh stakeholder? Pasti. Karena apa? Seorang pimpinan itu dia pasti perlu info-info, perlu masukan-masukan dari stakeholder anggotanya bawahnya. Stakeholder anggotanya. Iya, jadi misalnya di situ ada sekjen, kemudian ada ketua DPP kan gitu. Oh, iya. Ada DPC ya. Itu yang disebut sebagai stakeholder. Iya, itu makanya dia mungkin mencari informasi, menggali informasi. Nah, informasi dari DPP, DPC, sekjen maupun ketua lain-lainnya di dalam partai tersebut, ya, itu memberi masukan yang kurang pas. Nah, karena apa? Jaga image. Sebetulnya bisa dipersatukan antara Pak Jokowi ini dengan PDI Perjuangan, masih tetap bisa berlanjut, tetapi masing-masing ternyata ada jaga image dari PDIP sendiri. Oh gitu. Jadi karena jaga image itu tadi akhirnya saling tidak tidak cocok gitu. Akhirnya karena apa? Kita ketahui PDI Perjuangan merasa partai yang besar, gitu. Nah, dia merasa punya kendali, image-nya kan seperti itu. Nah, dia jaga image bahwa aku partai besar ini, partaiku partai besar. Image-nya apa? Aku nggak mau dikendalikan oleh kader. Nah, itu. Ya, jadi bukan egois, bukan itu. Kejaga image-nya aja sebetulnya. Nah, itu. Jadi ibaratnya kayak gue nih udah besar gitu. Jadi lu nggak perlu ngatur-ngatur gua. Nah, gua udah oke, gua bisa sendiri. Nah, istilahnya mungkin bisa seperti itu. Gitu. Kemudian juga yang kedua, kalau kita di sisi keagamaan, keorganisasian ya, keagamaan, ada yang ramai saat ini masalah nasabah alwi. Ya habaib. Oh, oke. Tentang habaib ini. Iya. Akhirnya ada timbul ya, bahwa karena dia sudah merasa bahwa image saya ini duri Rasul, tidak bisa terbantah. Ternyata ada. Masih ada. Ternyata ada. Di antaranya ada satu tokoh kiai dari Jawa Barat ya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lah istilahnya, julukannya itu. Dia meneliti nasab ini, berusaha meneliti secara ilmiah, bukan secara serampangan ya. Maksudnya karena apa? Kalau nggak ilmiah, nah ini bahaya, karena dia nggak punya dasar. Nah, karena secara ilmiah dia pakai dasar ilmiah menyatakan bahwa nasabnya terputus dari dzurriyyah Rasul. Nah, kan gitu. Soalnya dia mengakunya Habib ini itu dzurriyyah Rasul, kan begitu. Dzurriyyah Rasul. Iya, anak keturunan dari Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Nah, di sini dia dari image-nya dia sudah merasa besar, maka ketika menerima sebuah itu dia nggak bisa. Padahal sebetulnya kalau gua bukan dzurriyyah Rasul tapi gua tetap Ba'alwi, mau apa lu? Toh aku Habib. Iya juga. Iya toh. Padahal kita tahu bersama dari sejak zaman nenek moyang dulu nggak ada namanya Habib di dzurriyyah Rasul. Istilahnya pasti menggunakan Sayyid ataupun Syarif. Dia mau pakai Habib, pakai aja terserah. Wow, Ba'alawi pakai Habib,
siapa yang melarang kan gitu kan istilahnya. Sebetulnya kan nggak ada aturan yang bahwa kamu keturunannya Rasul tukang baca terus kamu dipanggil Habib, lu kan nggak masalah. Ya nggak masalah sih, soalnya apa yang kita ketahui bersama Dzurriyyah Rasul itu Sayyid Syarif. Ya sudah, misalnya saya mau bilang saya ini Habib gitu, ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Padahal namanya bukan Habib. Iya. Sama seperti ketika jenengan kecuali kalau sampean mengaku aku sarjana. Kok bisa tunggu dulu kan gitu. Secara ilmiah apa? Oh, saya lulus dari universitas ini. Nah, strata 1. Ya, sarjana ada buktinya gitu. Ada ilmiah dibuktikan kan gitu ya, di antaranya seperti itu masalah-masalah yang banyak menimbulkan gesekan gitu, masalah-masalah yang menimbulkan gesekan karena ada gejolak-gejolak di situ. Tapi nanti di 2025 gejolak ini kan ini sudah panas-panasnya dan akan menjelang turun panasnya. Sudah akan mendingin semua di 2025 nanti. Panas-panas ini semuanya akan turun. Suhu yang tinggi sudah turun guys, dikompres. Iya, nantinya di 2025 kita berharap akan ada penurunan suhu gejolak tersebut. Ya harus ada. Gitu loh bos. Begitu ceritanya. Iya, harus begitu karena dengan begitu akhirnya karena sudah turun semua, saling bisa menerima, gejolak sudah nggak ada. Maka di 2025 akan bisa berjalan dengan baik, melangkah dengan baik. 2026, 27, 28, 29 itu akan semakin bagus Indonesia. Nah, justru yang lebih bahaya nanti di 2030. 2030 nanti justru lebih bahaya. Lebih bahaya lagi. Ada apa di 2030? Penuh dengan jurang. Penuh dengan jurang seperti di pinggir. Iya. Sepertinya kita saat ini ngobrol pinggir jurang. Makanya ngobrol pinggir jurang. Harusnya ngopi itu. Sebelum dilanjut ngopi dulu. Ngobrol pinggir jurang. Minum kopi kalau nggak ada gak enak bos. Iya juga sih. Nggak enak udah. Sayang es. Jadi nggak kopi ini kopinya siapa? Woi kopimu. Iya. Kita seruput dulu guys. Ini es guys. Jadi mungkin itulah yang bisa kita bahas mungkin ya, di antara itu kita sudah di akhir tahun, kita harap gejolak ini sampai akhir tahun nanti udah tinggi-tingginya, justru sampai akhir tahun kalau perlu, karena bos suhu kalau nggak mentok dia nggak akan turun. Iya sih, suhu kalau sudah mentok, panasnya sudah mentok, siapa yang bisa menerima? Kan nggak bisa menerima suhunya, pasti akan semuanya berusaha menurunkan. Nah akhirnya akan turun kayak orang demam ya, sudah suhunya mentok, sudah tinggi, pasti akan turun tuh. Semua yang di atas itu pasti akan turun. Seperti roda kehidupan. Anjay amat gua sampean pancen. Oh ye, emang nggak ngetan? Oh iya ngeten Pak. Oh ngeten ya. Jadi di 2024 ini diharapkan di akhir tahun itu gejolaknya sudah sampai tinggi, mentok-mentoknya, habis itu selesai. Turun lah itu semua. Jadi di 2025 nanti itu nggak ada lagi yang namanya, mungkin nggak ada lagi penurunan gejolak. Gejolak tetap ada, cuma akan menurun. Melandai. Betul sekali. Itu harapan kita ya. Jadi pertengahan tahun itu suhu sudah stabil. Sudah normal. Stabil. Tapi guys, dari tadi kita ngobrol, kalian pasti penasaran kan, ini siapa sih? Ini siapa? Saya siapa? Itu kameramen siapa? Jadi kita perkenalan dulu. Bapak ini, Bapak Mas ini, Kang. Mas ini, gitu kan, adalah seorang bukan orang gila, yang pasti. Orang gila yang pasti. Gilanya bagaimana? Orang gila itu kan banyak. Kalau kita definisikan gila itu banyak macamnya. Bukan hanya gila karena kehilangan akal, tidak. Ya. Tetapi gila terhadap sesuatu. Ada. Gila terhadap ilmu pengetahuan. Tergila-gila sampai saking gilanya sampai tergila-gila.
Nah, Kemudian kita juga bisa jadi kita tuh gila gila karena cinta. anjay. Anjay. Nah, kan macam-macam yang ditimbulkan. Anggap aja saya ini orang gila. Anggap saja. Iya, karena apa? Orang gila, omongan orang gila nggak iso dimasuk hukum, Bos. Namanya juga orang gila ya. Iya. Omongan orang gila nggak bisa dimasukkan hukum. Oke, bener. Iya. Iya. Masalahnya orang gila nggak pernah disidang, Bos. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya orang gila di sidang. Namanya juga gila, nggak sehat. Tapi ini Tapi ada satu, apa itu? ada satu juga yang kemarin tahun ini termasuk menarik, Pak. Menariknya. Orang berniat beramal malah jadi dosa. Oh, yang donasi itu. Donasi. Siapa sih itu namanya? Agus. Ah, Sama siapa? Si Nopi ya siapa? ini Novi kalau nggak salah. Novi, Iya. Novi. Nggak tahu siapa. Pak, Iya. saya. Nah, itu sampai apa namanya itu youtuber terkenal. Oh ya, banyak yang udah besar youtuber udah besar tuh ikut semuanya. ikut andil di situ. Ikut. Ya biasa lah, Bos. Kan mereka juga yo pingin pansos toh. Gimana sampai? Iya, pengen pansos. Pansos. Banyak yang pingin Panjat pansos. sosis. Dari istilah itu, dari masalah itu banyak yang pansos. Udah, Pasti sih. ya kan? Ya Jadi- udah pasti udah kelihatan faktanya kan. Di masalah donasi ini tadi, apa masalahnya sebenarnya? Ya itu tadi, makanya saya kan katakan tadi. Orang yang berniat amal, amal tuh beramal bagus atau enggak poinnya? Bagus. Bagus. Harusnya bagus. Jadi berdosa. Kok bisa? Ternyata donasi kok malah jadi kasus besar. Kok jadi bermasalah? Donasi jadi kasus besar. Ini niat donasi apa enggak sih kalau dipikir? Nah, maka dari itu. Iya juga ya. Nah, Apa? pertanyaannya satu, Pak. Apa itu? Ya yang pertama ya, ini satu yang utama. Yang beramal, yang berdonasi, niat donasi enggak sih? Ya itu tadi pertanyaannya. Ya. Niat donasi apa enggak ini? Yang kedua, yang menerima donasi. Yang menerima donasi. Ya pasti ada kan, yang Ada, memberi pasti. dan menerima. Nah, pasti ada. Niat enggak sih menerima donasi? Iya juga. Ya. Terus yang ketiga, Lu ada lagi. pertanyaannya kan, Oh iya. nah di sini karena apa? Karena ada sebuah yayasan. Ada sebuah. Oh, itu ada yayasan. Ada yayasan katanya begitu di berita itu. Ada yayasan yang kemudian yayasan ini itu donasinya diikutkan ke yayasan ini. Maunya begitu. Donasinya diikutkan ke yayasan itu tadi. Oh. Oke. Nah ini jadi bermasalah juga kan akhirnya. Nah, yang keempat ada lagi orang-orang yang menyarankan donasi, Orang. yang mengajak donasi. Iya juga. Pasti ada yang mengajak donasi, membuat donasi itu tadi untuk orang tersebut. Ya. Kita bahas yang beramal dulu, yang berdonasi beramal. Niatnya bagus, tapi jadi Keliru, dosa. Karena apa? Ya jadi bermasalah seperti ini. Ini orang Sampai-sampai ada yang mengumpulkan pansos-pansos dari para penasihat hukum. Oh iya, banyak. Dia pakai apa itu kayak voting, kemudian nanti kalau sudah voting kesepakatannya nanti dituntut secara hukum. Oh iya. Sampai segitunya. Ya itulah maka dari itu kadang kita mikir orang semacam ini kok bisa ya hidup ya. Bernapas. Nah, Bernapas. Jantungnya masih berdetak. orang ini kan niat beramal. Hmm. Makanya saya sih cuma sekedar menyarankan ya. Pertanyaannya kan mudah. Ini kamu beramal dengan orang, ya. Beramal dengan orang. Betul. Ada juga kalau kita misalkan kita beramal ke sebuah apa namanya itu rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Oke. Kita katakan ada masjid, Gereja dan sebagainya. gereja, kuil ataupun apa itu sudah terserah lah pokoknya Candi. yang dianggap sebagai rumah Tuhan, rumah beribadah. Ya, Oke. berarti yang Islam ini. Bagi Islam di masjid berarti. Ketika sampan sudah donasi ke masjid, sampan pertanyakan enggak bahwa untuk bayar air, ya kan, bayar listrik, Iya pasti. kemudian ada orang selain Islam
berak di masjid, kencing di masjid pakai air itu, sampean tanyakan nggak? Enggak. Ya enggak lah, ngapain? Nah, kalau sudah sembuh ya sudah, digunakan apa ya sudah, ngapain kita tanya? Iya. Harusnya kan begitu. Sama juga misalnya kalau di gereja, contoh saja di gereja misalnya, kemudian dari gereja itu, uang di gereja itu digunakan oleh mungkin ada pastor atau pendeta ya, digunakan untuk beli sabun. Terus apakah itu juga perlu dipertanyakan? Iya, lu kenapa kok beli sabun? Apakah dipertanyakan seperti itu? Enggak. Dah. Setahu saya sih Harusnya tidak perlu. Sama seperti ini, kita nyumbang ke si siapa nama Agus ya, ya si A lah ya, kita nyumbang ke si A. Siapa kita bertanya, uangnya buat apa? Buat apa itu? Iya. Sekarang ya, gini, buat berobat. Di situ sudah jelas bahwa berobat apa, matanya sudah sembuh dalam artian apa? Sudah nggak sakit. Tetapi kalau kesembuhan itu bisa melihat lagi kan udah nggak mungkin. Ya sudah selesai. Terus mau kemudian uang itu mau diapakan? Ya terserah dia. Iya, kalau sudah sembuh nggak ada masalah lagi, ya terserah dia mau ya, pakai. Ya, katakan begini, karena dia nggak bisa lihat, nggak bisa kerja. Gitu. Kemudian uang itu dia buat beli makan. Apakah perlu dipertanyakan? Ya enggak. Itu kan lebih bagus, makanya dia buat makan emang nggak boleh. Ya boleh aja. Kemudian dia nggak bisa kasurnya rusak. Kasurnya rusak. Ya kan, kasurnya beli rusak. Kasur baru. Kasur. Apa dipertanyakan? Ngapain beli kasur? Ya karena kasur saya rusak. Nah, maka dari itu kok ada yang tanya, kenapa kok buat beli kasur? Ya karena dia nggak punya penghasilan, sempaknya sobek, nggak bisa beli sempak. Terus uang donasi dibuat beli sempak. Nggak boleh. Boleh aja. Lah maka dari itu, lu kalau niat beramal, bro, kalau beramal nggak usah tanya buat apa, cuk. Beramal ya beramal aja, udah. Jangan ditanyakan tuh buat apa gitu. Kalau kamu mau niat, orang itu nggak bisa melihat. Ngapain kamu nggak beramal, matamu aja kamu kasih jelas, donasi mata. Enggak, lebih jelas kan? Iya sih. Nah. Jadi donatur aja. Iya toh, lebih jelas. Karena dia nggak bisa makan. Oke, aku kasih beras biar dia bisa makan. Emang beras dimakan langsung mentah-mentah? Ya enggak. Nggak butuh beli kompor, nggak butuh beli gas, matamu petak lu. Ya kan manusia kudu PP. Nah maka dari itu bos, masa perlu ditanyakan? Nggak perlu, kalau sudah amal ya sudah. Dipakai buat apa ya terserah. Yang beramal itu bisa menjadi betul-betul menjadi sebuah amal yang baik, yang menerima juga betul-betul bisa menerima dengan baik. Nah balik lagi tadi, yang pertama kan sudah yang beramal, orangnya yang beramal. Bagaimana kan kedua tadi adalah yang diberi amalan, diberi amalan, didonasi. Oke. Apa salahnya yang didonasi tadi? Salahnya adalah dia ngapain kalau sudah masuk ke rekening dia, berarti kan secara pribadi orang masuk ke dia. Nah yang terjadi saat ini kan dikembalikan lagi. Ngapain dikembalikan? Ngapain dikembalikan? Ya juga. Ya karena dia mungkin ngerasa kayak orang ini enggak ikhlas, udah aku kembalikan ya gitu kan. Emang tahu berapanya? Enggak tahu. Ya, orang dia nggak bisa lihat. Dia mau lihat gini. Si A nyumbang sekian. Tahu. Nggak tahu kan, orang dia nggak bisa lihat. Ya orang lain mungkin saudaranya tuh. Saudaranya bisa nipu nggak? Bisa ngomong yang 100 jadi 50 bisa? Bisa. Nah, siapa yang lebih kita percaya? Yang menerima, yang seharusnya menerima donasi atau orang lain? Ya, yang menerima donasi harus. Karena yang menerima donasi nggak bisa melihat dan nggak tahu angka-angkanya. Hanya orang lain. Ngapain tanya?
tanya. Ya nggak usah tanya, nggak usah dikembalikan, ya sudah, itu hakmu. Ya, ketika dikembalikan itu sebuah kesalahan, nggak usah harusnya. Udah, kamu mau pakai apa? Terserah udah. Kamu nggak punya sumur, nggak punya air, kemudian kamu beli air galon, ya, air 1 galon buat cebok, emang salah? Enggak. Maka dari itu udah buat aja. Udah buat aja, pakai aja udah, bebas. Dan untuk yang donatur, lain kali nggak usah donasi tuh. Ya udah, karena apa, nggak akan ada masalah. Lu donasi, lu yang bermasalah itu, karena lu donasi itu yang bermasalah. Kemudian yang ketiga sekarang, ya loh? Yang ketiga, ya, apa tadi? Yayasan. Oh ya, yayasan. Kenapa sih kemudian kok tiba-tiba yayasan itu merasa ikut? Kan ada 2 rekening, ada satu dari pribadinya dan satu di yayasan. Betul. Ya kalau sudah masuk ke yayasan, yayasan ini bertanggung jawab memberikan. Yayasan ini bertanggung jawab memberikan. Tapi ya karena yang masuk ke yayasan kecil, dia dapat apa yayasan? Yayasan perlu operasional, Cuk. Ya nggak mungkin jalan kalau nggak ada operasional. Lah, kalau semua besar kan dia dapat besar yayasan. Yayasan ya pingin dapat lah. Pasti. Nah, makanya diminta dimasukkan yayasan. Tai, Cuk. Ya. Iya kan? Iya juga, jadi karena itu butuh operasional, jadi diminta sama yayasannya juga. Ya iyalah, yang masuk besar diminta sama yayasan kan juga butuh operasional. Dan di situ ada aturan bisa memperbolehkan berapa persennya diambil untuk yayasan. Ada aturan. Loh, amil aja bisa kok. Oh, amil itu ada 5% untuk yang tugas amil. Iya sih. Iya kan? Ya, ada kan? Tidak ada masalah. Loh, malah justru kalau diambil, petugas ambil nggak dapat, itu malah nggak sah. Petugas amilnya nggak dapat itu malah nggak sah. Malah di situ ada aturannya, soalnya ada berapa persen, 5% kalau nggak salah. Oh, baru tahu saya. Ya. Jadi ada untuk petugas amilnya. Iya, kalau nggak dikasih, kalau nggak dapat, ya nggak sah itu. Ini malah nggak sah, nggak boleh. Harusnya dikasihkan dulu. Oh, ini petugas amil, ini bagianmu. Kemudian petugas amil itu, oh saya masih punya, saya nggak perlu, saya kasihkan lagi. Silakan. Yang penting sudah diberikan haknya. Gitu. Bebas kalau itu. Bebas. Setelah itu bebas. Yang penting tetap ada. Berarti iya, yayasan ini ngambil juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa loh Pak. Dia juga perlu ya. Iya. Yayasan Pak, nggak ada donatur, nggak jalan. Uangnya dari mana? Dari tadi hilang. Minimal yayasan punya ruangan. Pasti harus. Ruangan misalnya rumah nyewa. Yang bayar siapa, Cuk? Iya juga, yang bayar siapa ya? Ya yang punya yayasan. Donatur juga berarti. Kamu memberikan uang ke yayasan untuk membayar sewa. Donatur. Meskipun yang punya. Iya juga. Hitungannya donatur. Nah, stakeholder. Iya kan? Masuk akal. Nah, di situ intinya. Yang keempat ini yang paling berat, Pak. Yang ikut-ikut untuk nyuruh donasi. Oh, yang ya. menyarankan donasi. Ya. Salahnya apa? Hah? Salahnya di mana? Lu ngapain nyuruh orang donasi? Lu sendiri donasi ngapain sih? Kan nggak perlu orang lain, nggak ada masalah. Loh, apakah itu tidak orang ibarat kayak ayo kita donasi di sini, ayo kita donasi di sini. Ketika donasi itu dipergunakan dengan baik, bagus. Ketika bermasalah, ya, lu dosa besar, Bos. Yang paling bersalah lu. Yang menyuruh menyarankan donasi itu yang lebih besar salahnya. Itu yang lebih besar salah. Iya. Gimana penjelasannya? Dia nyuruh, ya kan. Kemudian kalau sudah nyuruh donasi, ya sudah kan. Gak usah ikut-ikut kan sebetulnya. Iya. Lah kenapa malah ikut-ikut? Oh konteksnya yang nyuruh donasi juga ikut-ikut. Ikut-ikut buktinya. Contoh,
kan awalnya kalau nggak salah di podcastnya Densu Margo itu ya. Iya, Densu Margo. Ya, yang pebasket sombong. Ya. Betul. Tapi kalau saat ini saya bilang pebasket tolol gitu ya. Ya karena itu tadi. Lu kenapa ikut-ikut? Saya hanya mendamaikan, enggak perlu. Lu sudah menyerangnya, saya sudah putus. Lepas tangan. Harusnya gitu. Gitu loh. Lu mau ini bermasalah, udah saya nggak mau tahu. Itu bukan urusan saya. Dulu ngapain ikut-ikut? Itu tadi PANSOS. Nah, itu loh. Panjat sosis. Pansos. Iya kan? Nah. Biarkan kalau mau itu bermasalah, udah biarkan. Kamu tetap hatinya baik, niatmu baik, niatnya suci, bener. Monggo yang mau nyumbang silahkan, ini rekeningnya. Loh, ya sudah. Loh, ya sudah. Bisa nggak perlu kan? Gak juga perlu. Misalnya dia tanya, lu nyumbang berapa tuh? Enggak perlu. Enggak perlu. Biar itu totalnya berapa pun ya udah. Urusannya udah. Iya udah. Akhirnya apa? Dia yang salah, paling salah karena apa? Dia yang menyarankan dan akhirnya yang membuat masalah ini menjadi besar juga. Ikut-ikutan. Nah itu. That's right. Dia yang menyarankan, dia yang ikut-ikutan juga. Akhirnya masalah semakin membesar. Iya. Semakin kacau lah kemana-mana. Iya. Amal akhirnya menjadi dosa. Yang tadinya dapat pahala tuh berubah menjadi lanya hilang. Paha. Dapat paha. Saya juga mau. Asik. Paha ayam ya. Paha sapi juga nggak apa-apa. Iya, boleh. Yang penting bukan paha apa? Bayi. Oh, bayi. Kok bayi? Loh, ada yang mau kan paha bayi? Ada. Iya, betul juga ada ya. Iya. Kalau paha bayi, nah itu bahaya malah. Jadi si Sumanto. Sumanto katanya udah tobat kok. Sumanto versi 2. Seruput dulu. Silakan. Iya juga ya, betul juga. Jadi harusnya memang kalau memang kita beramal, ya udah, kita kasih, udah selesai. Nggak perlu tanya. Ya saya kayak tadi tuh loh. Ibaratnya mohon maaf kita agak ngaco dikit lah. Oke. Anggap aja kita agak ngaco. Ya memang ngaco dari tadi kan. Ini lebih ngaco lagi. Misalkan di satu rumah ibadah, ya. Kita nggak bisa menyebutkan rumah ibadah apa. Ya. Kemudian di situ ada yang pakai air ya dan sabunnya untuk ngocok. Ya, ada ya seperti itu. Kalau kita nggak pertanyakan, kalau kita nggak membahas, kita nggak dosa, yang dosa yang ngocok. Iya, yang dosa yang ngocok. Kalau kita punya ini kok bisa sabun jadi ngocok, itu akhirnya jadi masalah. Ya kita kan nggak usah, udah berapa sih amal kamu? Nah, kan sih. Udah nggak usah dipermasalahkan. Nggak usah. Ibarat kata lu pengen ngasih pengemis, ada orang ngemis. Jadi ini nanti orang-orang donatur yang mempermasalahkan. Saya yakin mereka akan bermasalah juga. Mereka akan bermasalah karena mereka mempermainkan amal. Karma. Amal itu dipermainkan. Dikasih diminta lagi. Ini permainkan udah itu. Berarti itu lebih dari dosanya nggak karuan. Akan mendapatkan apa yang dia tuai. Bisa jadi lebih dari yang dia tuai. Dia tanam maksudnya. Iya, lebih dari yang dia tanam masalah itu. Masalah itu akan lebih besar. Saya berharap dan berdoa seperti itu. Waduh. Terhadap donatur itu. Berharap dan iya, biar kapok mereka. Kalau sudah donasi ya sudah gitu loh. Lu mau tanya apa lagi gitu loh. Ya toh. Logikanya memang gitu ya. Iya. Udah ngasih, udah. Ya sama seperti kalau kita mau donasi itu sama kayak kita berak, Bos. Iya. Tai lu keluar. Ingat. Tai gue bentuk besar, kayak gini. bentuknya kayak gini, warnanya begini, baunya seperti ini, ada biji jagungnya dikit-dikit. Nah, ada biji emasnya dikit. Lu ambil. lu mau itu tai lu. Iya, kagak lah. Nah. Gak seperti itu. Donasi ya udah seperti itu, nggak perlu pertanyakan lagi donasi itu buat apa. Ya udah kayak tai gitu. Ya udah, ya bener juga. Kayak di Indomaret tuh kan. Indomaret kan ada kembalian 100, 200 biasanya buat donasi ya kayak gitu. Ya udah iya silakan.
nggak tanya ini donasinya kemana, ini buat siapa, untuk apa gitu. Nah di situ lah, maka dari itu kita kembalikan lagi lah, kalau niat donasi ya donasi aja, lu nggak perlu tanya, lu lihat orang ini butuh, ya udah lu kasih, lu punya lu kasih, lu punya niat ngasih kasih aja. Kalau nggak punya niat ngasih ya jangan ngasih, udah nggak usah dipaksakan, kan kembali lagi ke ikhlasan masing-masing. Nah terlalu tinggi Pak kalau terlalu tinggi, ikhlas. oke terlalu tinggi, terlalu tinggi kelas, kita rendahkan dikit. Kita rendahkan aja lah. Apa berarti kalau direndahkan? Ya kita kalau memberi ya sudah, nggak usah kita pertanyakan lagi untuk apa pemberian kita. Ya udah keinginannya masing-masing, udah terserah, mau ngasih ya kasih aja, nggak mau ya udah, karena kan kita juga tulus. nggak tahu kebutuhan orang itu Pak. Ya betul, Nah, itu loh, kita nggak hidup di sepatunya dia. ya betul. Kita bilang ini buat beli beras, nah ternyata dia habis gasnya, Ya, buat terus disuruh beli gas. Nah, akhirnya salah. Ini buat beli beras akadnya, tapi kok buat beli gas. Yang dikasih mikir, aku beli beras gak bisa buat gas. Terus beras Cuma saya apa tak makan kayak ayam, bukan gitu bos. Iya. Simple aja lah. Setiap ya kita berarti kembali lagi kita harus memperhatikan yang namanya si kontol panjang, situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan. Asik. Oke. Itu ya guys ya, harus diperhatikan itu. Jadi tergantung situasionernya kayak gimana, kita ngasih ternyata dia butuh buat beli yang lain, ya udah nggak masalah gitu. Karena itu kebutuhannya dia, kembali lagi kan, kebutuhannya dia. Kita suruh beli ini buat beli beras ya, tapi ternyata dia sakit Pak. Uangnya dibuat ke dokter. Keliru. Iya enggak harus. Keliru, orang buat beras kok harusnya. Tapi kalau memang dia harus ke dokter, ya karena akadnya tadi kan. Iya, karena akadnya itu kan. Jadi lebih baik beras, lu sakit mati nggak apa-apa. Sesatnya itu. Nah makanya kalau mau ngasih nggak usah macam-macam. Ini buat beli enggak, udah ini monggo terserah mau apa, dibuat apa. Nggak usah pakai ini buat beli ini, buat beli itu. Akhirnya malah jadi tanggungan buat yang menerima juga jadi beban. Iya sih. Misalnya lu ngasih temen lu ini buat beli bensin gitu kan. Ternyata dipakainya buat beli, enggak, ternyata di tengah jalan bannya bocor buat nambal ban. Dia nggak berani pakai karena buat beli bensin. Pesannya buat beli bensin. Akadnya itu tadi. Akhirnya dia dorong. Beli bensin ada nggak bisa dinaikin, sama aja. Opla. Itu namanya tolol tingkat maksimal gitu. Sampai ke bulan tuh tololnya. Lebih ya, Merkurius mendekati matahari. Jadi kalau memang ngasih ya udah nggak usah pakai akad apa-apa. Ya ini buat lu, udah gitu aja. Udah terserah buat apa. Terkecuali gini misalnya ya, kayak kita ya, bos ini buat beli bensin, bos maaf ya, kan bisa ngomong maaf ya kalau nggak beli bensin, terus aku karena saat ini aku lebih butuh buat beli minum, boleh nggak tak buat beli minum dulu daripada bensin. Nah kita bisa ngomong, akadnya oke, boleh loh, udah beres. Kalau nggak ada kayak seperti itu, donasi itu gimana? Nah, dia harus ngomong gimana, padahal seharusnya ya sudah, kita nggak bisa lu mau gini kemudian dia berpikir bahwa oh ya aku nggak ada yang ngerawat nanti karena aku harus pulang ke katanya di Sumatera sana ya, kemudian di sana untuk membangun rumah yang sudah reot, yang agak rusak untuk lebih bagus, kemudian dia bisa pulang ke sana dan hidup di sana. Nggak ada masalah, harusnya sebab dia lebih berpikiran ke depan yang menerima daripada para donatur. Berarti lebih maju pemikirannya yang menerima itu, lebih bagus pemikirannya, si donaturnya lebih daripada si donaturnya terlalu sempit ya pemikirannya guys. Iya, untuk berobat sekarang pertanyaannya Pak, kan sudah jelas nggak bisa dikembalikan nih mata. Betul ya kan, sudah jelas nggak bisa dikembalikan. Nah terus apakah donasi itu dikembalikan? Kalau katanya untuk kesembuhan saja,
Ya harusnya sih enggak. Apakah dipaksakan harus habis beli mata? Ya enggak. Pokoknya apa caranya, bagaimana pun caranya harus habis beli. Harus untuk penyembuhan matanya bisa melihat lagi. Uangmu berapa, Cuk? Banyak duit lagi. 1,5 M memang cukup buat beli mata? Kagak. Mikir, otakmu di mana, Cuk? Cuk. Belum lagi kalau ternyata memang nggak bisa, sudah dioperasi mungkin ternyata masih tidak bisa melihat. Ya kan semuanya kan kita bisa tahu Pak, seperti itu kan gitu loh. Karena dari dokter misalnya dia sudah bawa surat dari dokter bahwa seperti ini, masa kita nggak percaya? Ya percaya. Ya, padahal seharusnya kita nggak perlu pertanyakan. Iya harusnya. Oh, udah nyumbang ya udah, serah. Urusan lu mau buat apa? Ingat gua amal. Iya. Harusnya memang seperti itu guys. Jadi ya next time kalau lulus semua, kalau kalian semua atau bahasa Jawanya adalah panjenengan setoyo sing katel itu. Kalau memang mau nyumbang, ya nyumbang aja. Ya. Mau amal ke masjid kayak mau amal kemana ya udah gak usah dipertanyakan. Sumbang aja, gini aja, udah beres. Nggak mau ya nggak masalah. Nggak ada yang maksa kok. Gitu. Kecuali ada pemaksaan gimana kalau? Kalau misalnya ada pemaksaan itu termasuk bukan sumbang itu. Malakan berarti. Pungli. Oke, jadi ini cukup topik yang menarik untuk dari narasumber kita. Ada pesan dan kesan nggak sih untuk kasus yang tadi itu? Ya di antara kasus-kasus semuanya yang kita bahas tadi, misalnya dari kepartean, dari nasab, dari donasi, ya. Yang lu cari apa sih bro? Cari apa? Sempak lu cari lu. Ya. Ya tuh, yang lu cari apa? Kalau lu memang cari masalah, bagus. Bagus itu cocok. Cocok. Hanya akhirnya belum masalah. Iya jadi masalah. Benar. Tapi lah kalau yang lu cari itu untuk kebaikan, yang jelas nggak baik tuh. Jelas tidak baik karena jadi masalah. Iya. Bukan jadi kebaikan, malah jadi masalah. Problemnya di situ ya, itu aja lah mungkin yang bisa kita pesankan saat ini ya. Jadi untuk sesi ngopi kita kali ini sudah sampai sini dulu aja. Kita lanjutkan di berikutnya, masih ada berikutnya. Kita nggak ngobrol di pinggir jurang lagi, mungkin ngopi yang lain. Ngobrol pinggir jalan. Ngobrol pinggir jalan. Nah, next time kita ngobrol di pinggir jalan. Pinggir jalan mana? Jalan tol pokoknya ya. Tabrak nanti. Oke. Sekian dulu. Jangan lupa nggak minta subscribe. Jangan di subscribe, jangan di follow, udah jangan. Nggak usah di like, nggak perlu. Dilihat aja yang penting ya. Ambil sisi baiknya. Nah, dipelajari, dipahami. Kita ambil sisi benang lurusnya tadi, benang merahnya tadi. Ya. Dari apa yang sudah kita ngobrolkan hari ini. Oke, kita ketemu di sesi berikutnya, di pertemuan kita berikutnya. Kalau gitu, saya sebagai host yang tidak hot gitu ya. Kita akhiri sampai sini. Ada pesan untuk para subscriber kita. Kalau niat subscribe aja. Subrek. Nah, kalau niat like aja. Kalau dislike aja enggak apa-apa. Enggak ada paksaan ya. Enggak ada paksaan ini. Ya. Jangan dipermasalahin loh ya. Gua udah subscribe ternyata. Tapi lu jangan skip, Cuk. Nah, biar jelas. Nah, no skip club guys. Nah. Oke, kalau gitu saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. See ya.